Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Sinta Dianti dengan NIM 3118106. Saya akan menjelaskan mengenai interaksi obat dengan uji laboratorium. Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana interaksi obat dengan uji laboratorium, apa sih definisi dari interaksi obat dan pemeriksaan laboratorium itu sendiri? Nah, interaksi obat ialah dua atau lebih obat yang diberikan pada waktu bersamaan dan memberikan efek masing-masing atau saling berinteraksi. Interaksi tersebut dapat bersifat potensiasi atau antagonis satu obat oleh obat lainnya, atau kadang dapat memberikan efek yang lain. Sedangkan pemeriksaan laboratorium adalah suatu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari si penderita, dapat berupa urin, darah, sputum, atau sampel dari hasil biopsi. Seperti yang telah kita ketahui, kesehatan sangatlah penting bagi kita. Nah, maka dari itu kita harus menjaganya. Selain dengan menjaga pola makan, istirahat yang cukup dan sebagainya, melakukan tes laboratorium sangat dibutuhkan untuk memantau kesehatan kita. Sebaiknya kita melakukan tes secara berkala atau bisa dilakukan dengan setahun sekali itu lebih baik. Pemeriksaan laboratorium secara rutin dilakukan untuk mendapat informasi yang berguna bagi dokter dan apoteker dalam mengambil keputusan klinik dari pemilihan obat, penggunaan obat, hingga pemantauan efektivitas dan keamanan obat itu sendiri. Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik sehingga dapat terjadi positif palsu ataupun negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi, seperti yang telah dijelaskan oleh Stokely tahun 1999. Misalnya, pada pemakaian laktasib golongan antraquinon dapat menyebabkan tes urin pada uribilinogen tidak akurat. Macam-macam uji laboratorium. Yang pertama, tes darah lengkap dan screening kimia dasar. Uji yang dapat dilakukan yaitu alkalin fosfat, bilirubin, glukosa, bakteri nitrogen ataupun ban. Yang kedua, transaminase. Yang uji yang dapat dilakukan yaitu SGOT dan SGPT. Sedangkan uji yang terakhir yaitu uji lain. Uji yang dapat dilakukan yaitu kolesterol, trigliserida, dan kreatinin serum. Pertama yaitu tes darah lengkap dan screening kimia darah. Tes ini mengukur tiap komponen dalam darah. Tes darah lengkap sangat penting karena beberapa jenis obat-obatan dapat menyebabkan rendahnya jumlah darah merah dan darah putih. Uji yang dapat dilakukan yaitu yang pertama alkalin fosfat. Alkalin fosfat merupakan suatu enzim yang dibuat di liver, tulang, dan plasenta dan biasanya ada dalam konsentrasi yang tinggi pada saat pertumbuhan tulang dan di dalam empedu. Tingginya tingkat alkalin fosfat dalam darah mengindikasikan adanya penyakit dalam tulang atau liver, dan konsentrasi akan meningkatkan jika terjadi obstruksi aliran empedu. Untuk itu, uji ini dapat dilakukan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit seperti liver atau tulang dan juga digunakan untuk mengetahui apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Obat yang dapat mempengaruhinya yang pertama yaitu paracetamol, yaitu dapat meningkatkan angka alkalin fosfat dengan mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini dapat meningkatkan angka alkalin fosfat. Yang kedua yaitu WAINS atau obat antiinflamasi non-steroid. Nah, obat ini dapat menurunkan angka alkalin fosfat. Selanjutnya yaitu uji bilirubin yang merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologi tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Pembuangan sel darah merah yang sudah tua ataupun rusak dari aliran darah dilakukan oleh empedu. Nah, obat yang dapat mempengaruhinya yang pertama yaitu penelbabital yang dapat menurunkan kadar bilirubin. Penelbabital ini meningkatkan aktivitas glukronil transferase atau enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glukuronat sehingga dengan cepat diekskresikan melalui empedu dan urin. Yang kedua yaitu estrogen steroid anabolik yang dapat meningkatkan kadar bilirubin, menyebabkan penurunan ekskresi bilirubin. Hal ini menyebabkan terjadinya hiperbilirubinemia yang disebabkan karena terjadinya gangguan transfer bilirubin melalui obat-obat yang mempunyai mekanisme yang sama adalah halotet, isoniazid, dan klorpromazin. Selanjutnya yaitu glukosa. Obat yang dapat mempengaruhinya yang pertama atenolol. Nah, obat ini dapat menurunkan konsentrasi glukosa dengan menghambat glikonelosis di sel hati dan otot rangka, sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia, sehingga kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. Yang kedua, kortikosteroid golongan glukokortikoid yang dapat menurunkan konsentrasi glukosa dengan meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer dengan cara menghambat uptake dan penggunaan glukosa oleh jaringan mungkin melalui hambatan transporter glukosa.
Uji yang terakhir dari tes darah lengkap dan screening kimia darah yaitu blood urea nitrogen atau BAN test. BAN test ini ialah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak pada fungsi ginjal di mana dalam keadaan normal. Nah, BAN test ini dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea. Obat-obat yang mempengaruhinya yang pertama furosemid. Furosemid ini dapat meningkatkan BAN test, di mana furosemid dapat menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal akan berkurang. Yang kedua, vancomycin. Obat ini dapat meningkatkan BAN. Nah, mekanismenya dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik. Pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Selanjutnya yaitu transmidase. Tes ini mendeteksi adanya kerusakan hati. Pemeriksaannya dengan pengukuran SGOT dan SGPT. Kadarnya dalam serum akan meningkat ketika sel masuk atau membran sel terganggu. Uji yang dapat dilakukan yang pertama yaitu SGOT atau serum glutamat oksaloasetat trans. Penurunan kadar SGOT terjadi saat kehamilan, diabetik, ketoasidosis, dan beri-beri. Peningkatan kadar SGOT pada kondisi infak miokard akut atau IMA, nekrosis hepar. Obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT yaitu antibiotik, narkotik, vitamin atau asam folat, piridoksin atau vitamin A, antihipertensi seperti metodopla, guanitidin, teofilin, kortison, dan rifampicin. Selanjutnya yaitu uji SGPT atau serum glutamat virupat transminase. Peningkatan kadar SGPT dapat menyebabkan hepatitis akut, hepatotoksisitas yang menyebabkan nekrosis pada hepar. Obat yang dapat meningkatkan SGPT yaitu antibiotik, narkotika, metodopla, guanitidin, sediaan digitalis, salisilat, rifampicin, purazepam, dan propanol. Nah, pada rifampicin dapat meningkatkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Uji lain yang dapat dilakukan yaitu kolesterol, trigliserida, dan kreatinin serum. Nah, yang pertama uji kolesterol. Adapun obat-obat yang dapat menurunkan nilai kolesterol yaitu tiroksin, estrogen, aspirin, antibiotik, asam nikotinik, dan heparin. Sedangkan obat-obat yang dapat meningkatkan nilai kolesterol yaitu pil KB, epinefrin, vitamin A dan D, dan sulfonamid. Nah, sedangkan untuk vitamin C juga dapat menurunkan kadar kolesterol apabila dengan dosis yang tinggi, dengan memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri dan meningkatkan aktivitas fibrinolisis yang bertanggung jawab untuk memindahkan penumpukan kolesterol dari arteri. Setelah itu, mengeliminasi kelebihan kolesterol dalam aliran darah dengan membawa ke empedu. Selanjutnya yaitu trigliserida berupa penurunan kadar beta-lipoproteinemia kongentinal, hipertiroidisme, dan malnutrisi protein. Nah, adapun obat-obatan yang dapat meningkatkan nilai trigliserida, yang pertama hiperlipoproteinemia, hipertensi, stres, daya tinggi karbohidrat, kehamilan, dan sebagainya. Ataupun obat-obatan yang dapat menurunkan nilai trigliserida seperti asam askorbat, kofibrat, fenformin, metformin, dan sebagainya. Untuk metformin dapat menurunkan kadar absorb glukosa dari saluran lambung menuju usus. Metformin ini hanya mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan sebagai obat tunggal. Untuk selanjutnya yaitu kreatinin serum. Nah, kreatinin serum ini ialah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatin di otot yang dibuang melalui ginjal. Oke, begitulah penjelasan mengenai interaksi obat dengan hasil laboratorium yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun salah pengucapan. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.